Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Nah, cara menjaga privasi di internet agar datamu aman adalah perlindungan privasi di internet sangatlah penting. Sebab saat ini semakin banyak kasus kebocoran data pribadi. Selain data pribadi, profil dan aktivitas kita juga dapat bisa dilacak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga privasi di internet kita. Selanjutnya yang pertama, gunakan VPN atau Virtual Private Network. Merupakan perangkat populer yang dipakai sebagai sensor internet di sekolah maupun kantor. Nah, pada dasarnya perangkat ini memindahkan koneksi internet kamu ke lokasi berbeda sehingga kita dapat mudah diidentifikasi ke situs yang melacak kita dengan menggabungkan VPN dengan perangkat perlindung aman lainnya. Kita bisa meningkatkan proteksi. Soalnya kita harus membuat password yang kuat. Ini adalah salah satu kunci utama. Password adalah garis pertahanan pertama dalam melawan hacker jahat yang mencoba mengakses akun kita. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak, pakai kata sandi yang panjang, dan kombinasikan huruf, angka, serta simbol. Sebaliknya, hindari menggunakan nama asli atau informasi lainnya yang dapat dengan mudah ditebak oleh orang lain. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya ada aktivitas otentikasi dua faktor. Nah, autentifikasi dua faktor memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke dalam akun tersebut. Ini bisa berupa kode yang dikirimkan kepada kita melalui SMS, pesan teks, atau email. Lapisan perlindungan kedua ini dapat melindungi kita jika kata sandi kita disusupi dengan cara apapun. Yang kedua adalah terapkan enskripsi. Enskripsi sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi kita di internet. Enskripsi bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang kamu kirim melalui jaringan. Hal ini juga mencegah pihak lain memantau aktivitas jaringan dari komunikasi yang kita masukkan ke situs yang dikunjungi. Soalnya kita harus memiliki email cadangan untuk melindungi privasi akun sosial media dan internet. Kita juga perlu menggunakan email cadangan. Hampir setiap website memerlukan alamat email jika kita ingin menggunakan jasa mereka. Jika kita mengunjungi situs percaya, maka keamanan bukan menjadi masalah. Namun sayangnya ada banyaknya situs dengan reputasi yang dipertanyakan dengan memiliki email cadangan. Kita juga menghindarkan diri dari phantom. Jadi aktivitas kita di email utama tidak akan terganggu. Misalnya pilih private browsing atau incognito mode. Nah, histori dan password yang tersimpan pada browser dapat membuat diri kita rentan terhadap ancaman keamanan. Untungnya, browser modern sekarang telah memiliki mode private browsing atau incognito mode. Incognito mode membuat Chrome menghapus semua data histori dan change kita. Kemudian, ketika kita menutup jendela browser. Misalnya pakai tracer blocker, sebagian besar situs di internet menggunakan semacam platform pelacak atau analitik. Pelacak ini membuat situs web melacak efektivitas pemasaran mereka dan mendapat informasi tentang jumlah pengunjung. Sayangnya, pelacak ini juga mengumpulkan data kita seperti alamat IP, lokasi, dan jenis perangkat. Oleh karena itu, pakai tracer blocker untuk mengantisipasinya. Soalnya blokir iklan. Pemblokiran iklan mirip dengan pemblokiran pelacak karena berfungsi dengan mendeteksi iklan di halaman dan memblokirkan dari memuat. Selain melindungi kita dari pengumpulan data yang dapat dilakukan iklan ini, pemblokiran iklan dapat mempercepat waktu loading situs yang kita kunjungi. Jadi, ada baiknya kita menggunakan adblocker untuk melindungi privasi kita. Soalnya bersihkan cookies secara berkala. Cookies adalah file teks kecil yang disimpan di komputer kita. Cookies biasanya berisi sedikit informasi yang terkait dengan penjelajah website dan perangkat kita. Situs yang kita kunjungi menggunakan cookie juga
cookies untuk membuat kita tetap masuk di situs tersebut. Jika salah satu sisi cookies kita mempermudah aktivitas browsing kita, namun mereka juga sebenarnya melacak aktivitas kita sendiri. Berhati-hati dalam memberikan izin. Nah, saat mengunduh aplikasi di ponsel kita, biasanya mungkin kita diminta memberikan izin tertentu. Perhatikan saat itu menerima persyaratan ini. Sebab aplikasi ini mungkin memiliki akses yang tidak perlu ke kamera atau mikrofon kita. Memberikan izin aplikasi tanpa menyadari jika kita setuju dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang tidak disengaja. Nah, jangan lakukan klik pada link-link yang diterima di dalam aplikasi chat yang memiliki unsur penipuan mengatasnamakan perusahaan ataupun diskon tertentu karena akan mengandung pencurian data pengguna. Contohnya adalah seperti ini. Nah, dengan mengetahui berbagai cara jaga privasi internet ini, kita bisa lebih menjaga diri dari dunia maya dan pastikan untuk seluruh data kita tersimpan aman dan jangan sebarkan informasi atau data pribadi kepada siapapun. Terima kasih.